Banyak dari kita yang belum mengetahui apa itu Pancasila sesungguhnya. Banyak dari kita yang belum mengetahui sejarah perkembangan Pancasila. Lantas apa tujuan dan makna Pancasila sesungguhnya? Serta bagaimana perumusan Pancasila? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lustari dengan nomor induk mahasiswa 0612 1182 02 50 08. Saya mahasiswa angkatan 2020 dari Universitas Sriwijaya, mengambil jurusan Prodi Pendidikan Teknik Mesin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pancasila dengan judul materi Konsep Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, marilah kita belajar konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia melalui video ini. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila itu mulai resmi menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, singkat sejarah, Pancasila ini disahkan melalui sidang PPKI yang mana tugas dari PPKI sendiri adalah merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia. Tapi adanya Pancasila tidak selalu berjalan dengan lancar. Pancasila juga dihentikan dengan adanya perubahan pada masa Orde Baru, yang mana pada tahun 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena merupakan sebuah produk rezim pada masa Orde Baru. Nah, masuk pada materi konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia yang mana diawali dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama melalui proses pengusulan Pancasila, yang kedua melalui proses perumusan Pancasila, dan yang ketiga melalui proses pengesahan Pancasila. Kita akan bahas mulai dari periode yang pertama, yaitu periode pengusulan, yang mana kita dapat memetik 3 poin penting pada periode ini. Yang pertama, rumusan Pancasila itu dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, yang mana badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Poin kedua yang dapat kita ambil yaitu pada masa pengusulan Pancasila ada 2 golongan yang ikut turun serta pada kegiatan ini, yaitu ada golongan nasionalis dan ada golongan Islamis. Nah, poin ketiga yang dapat kita ambil pada periode pengusulan Pancasila ini adalah pada periode ini ada 3 tokoh yang ikut mengusulkan rumusan Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Soekarno. Kemudian masuk pada periode kedua, yaitu periode perumusan Pancasila, yang mana pada periode ini kita dapat mengambil 3 poin penting. Yang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil atau sering disebut dengan Panitia 9, yang mana tugasnya adalah mengumpulkan usulan-usulan untuk sidang selanjutnya. Poin kedua, Panitia 9 terdiri dari 2 golongan yang seimbang. Yang pertama, 5 orang wakil kebangsaan dan 4 orang wakil Islam.
Poin ketiga, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 merumuskan dan merancang undang-undang kemudian yang sering disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, pada fase perumusan Pancasila ini, golongan nasionalis dan golongan Islamis mengalami perbedaan pendapat, tetapi tetap saja menghasilkan ide dan pemikiran pokok yang mana menghasilkan prinsip-prinsip Pancasila serta menghasilkan rancangan dari Piagam Jakarta. Nah, setelah fase perumusan Pancasila selesai, masuklah pada fase yang terakhir, yaitu periode pengesahan Pancasila. Nah, pada periode ini ada beberapa tanggal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, IR Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Saigon. Kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Dilanjutkan pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno kembali ke Indonesia disambut dengan desakan para pemuda yang ingin segera memerdekakan Indonesia. Kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 mengeluarkan putusan PPKI yang pertama, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pembukaan sampai dengan batang tubuh. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota utamanya adalah mantan dari anggota PPKI sendiri. Pada materi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia tidak hanya membahas 3 periode tadi, melainkan juga membahas ekstensi Pancasila pasca kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Desember tahun 1949, Belanda melakukan agresi militer selama 4 tahun. Kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Indonesia kembali keris atau kembali menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 1959, IR Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Selanjutnya pada tanggal 16 Maret tahun 1966 dikeluarkannya yang namanya Supersmar. Nah, Supersmar ini adalah menghapuskan kekuasaan Presiden Soekarno. Tanggal 5 Juli tahun 1969 mengeluarkan MPRS TAP nomor 18 tahun 1966. Adapun sumber-sumber yang terkait pada kajian Pancasila sebagai arus sejarah bangsa Indonesia, yang pertama ada historis, yang kedua ada sosiologis, dan yang ketiga ada politis. Nah, kalau historis itu berkaitan dengan adat istiadat yang berkembang. Kemudian kalau sosiologis itu berkaitan dengan persatuan, keutuhan, kemanusiaan, dan peradilan. Nah, yang terakhir ada yang namanya politis. Politis ini biasanya berkaitan dengan kearifan lokal dalam suatu budaya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada materi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.